Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sahabat muda diikat, lalu tubuhnya dipotong sedikit demi sedikit. Namun setiap kali darahnya menetes, lisannya tetap mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kisah Habib bin Zaid, pemuda yang rela tubuhnya hancur, tapi imannya tidak pernah goyah demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, karuniakan kami iman sekuat Habib bin Zaid yang tidak terguncang oleh ancaman dan siksaan. Teguhkan hati kami di atas kebenaran hingga akhir hayat kami hanya menyebut namamu dan Rasulmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, dengarkan kisah ini sampai akhir. Kisah tentang keberanian yang membuat langit menangis dan bumi menjadi saksi bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari iman yang tulus karena Allah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Surat Rasul untuk si pendusta. Di tahun-tahun terakhir kenabian, ketika Islam mulai meluas hingga pelosok Jazirah Arab, muncul seorang laki-laki dari Yamamah bernama Musailamah bin Habib. Ia berasal dari Bani Hanifah, suku besar di Najd. Ia dikenal pandai bicara, berwibawa, dan mampu memengaruhi massa dengan kata-katanya. Tapi di balik tutur katanya yang lembut, tersembunyi ambisi yang kelam, yaitu ingin diakui sebagai nabi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Musailamah datang ke Madinah bersama rombongan kaumnya untuk masuk Islam. Ia bersahadat di hadapan Nabi, namun dalam hati ia menyimpan niat lain. Setelah kembali ke Yamamah, ia mulai mengaku bahwa wahyu juga turun kepadanya. Katanya Jibril mendatanginya sebagaimana mendatangi Rasulullah. Ia bahkan meniru-niru gaya Al-Quran dengan kalimat-kalimat konyol dan dangkal. Misalnya, ia pernah berkata, "Wahai kodok, anak kodok, suara kalian di air dan sebagian di darat." Kalimat yang ia sebut sebagai wahyu. Orang-orang yang berakal tertawa, tapi sebagian kaumnya justru percaya. Kabar tentang pengakuan palsu itu sampai ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memerangi, tapi menempuh jalan dakwah dan peringatan. Beliau menulis sepucuk surat, menyeru Musailamah agar kembali ke jalan yang benar. Surat itu singkat tapi tegas. Dalam riwayat disebutkan isinya berbunyi, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab, salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, dan dia mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat itu bukan sekedar tulisan diplomatik, itu merupakan peringatan keras. Dan Rasulullah tidak mengirim sembarang orang untuk menyampaikannya. Beliau memilih seorang pemuda dari Madinah yang gagah dan berani, bernama Habib bin Zaid bin Asim. Beliau merupakan putra dari pejuang perempuan tangguh, Ummu Amarah Nusaybah bin Ka'ab, yang dikenal karena keberaniannya di medan Uhud dan Hunain. Sejak kecil, Habib tumbuh dalam rumah tangga yang dipenuhi semangat iman. Beliau hafal ayat-ayat jihad, dan keberanian bukan teori baginya, tapi tradisi keluarga. Habib menerima amanah itu tanpa ragu. Beliau tahu kemana beliau akan pergi, ke wilayah orang yang sedang memutar balik agama Allah. Tapi wajahnya tetap tenang. Beliau berangkat dari Madinah membawa surat itu, menempuh perjalanan panjang ke Yamamah, melintasi padang gersang, diiringi panas yang membakar dan debu yang menyelimuti jalan. Ketika tiba di Yamamah, beliau mendapati negeri yang kaya tapi dipenuhi fitnah. Di sana, Musailamah sudah berhasil memikat sebagian kaumnya dengan janji-janji manis. Ia berkata kepada mereka, "Muhammad hanya untuk Quraisy, aku untuk Bani Hanifah." Ia membangun semacam pemerintah sendiri, bahkan membuat mimbar dan masjid untuk meniru Nabi. Habib dibawa menghadap Musailamah. Ruangan itu penuh pengikut yang bersorak dan memuji nabi palsu mereka.
Di tengah kerumunan itu Habib berdiri tegak tanpa takut. Musailamah duduk di atas kursi tinggi, mengenakan jubah kebesaran, berusaha meniru wibawa para nabi. Ia menatap Habib dengan senyum tipis yang dibuat-buat. "Engkau datang dari Muhammad?" tanyanya. "Iya," jawab Habib singkat. "Dia mengaku sebagai utusan Allah." "Benar," ujar Habib dengan mantap. Musailamah lalu berkata dengan nada mengejek, "Dan aku juga utusan Allah. Apakah engkau bersaksi bahwa aku seperti dia?" Habib menatap langsung ke matanya dan menjawab tanpa ragu, "Aku tuli terhadap perkataanmu." Suasana berubah tegang. Suara gemuruh di sekitar mereka mendadak hening. Pengikut Musailamah menatap satu sama lain, tidak percaya ada orang yang berani berbicara begitu di hadapan pemimpin mereka. Tapi Habib tidak menunduk. Beliau tidak gemetar dan tidak mundur. Beliau tahu beliau sedang memegang amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah tertawa kecil, berusaha menutupi rasa malunya. "Engkau berani bicara begitu di hadapanku," katanya. Habib menjawab dengan tenang, "Aku hanya menyampaikan amanat dari Rasulullah. Engkau telah berdusta atas nama Allah, dan dustamu akan menjerumuskan kaummu." Ucapan itu membuat wajah Musailamah memerah. Ia menggenggam tangannya menahan amarah. Namun ia tidak langsung memerintahkan hukuman. Ia ingin mempermalukan Habib di depan pengikutnya, menjadikannya bukti bahwa siapapun yang menentangnya akan binasa. Ia memerintahkan agar Habib dijebloskan ke dalam tahanan. Hari itu surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada si pendusta, tapi bukan dengan hasil yang lembut. Musailamah menolak, bahkan semakin sombong. Ia berkata di hadapan pengikutnya, "Lihatlah, Muhammad mengirim kepadaku utusan agar aku tunduk, padahal aku juga mendapat wahyu seperti dia." Ucapan itu disambut sorakan, tapi di antara mereka masih ada yang diam dan ragu. Mereka melihat keberanian Habib dan merasa ada sesuatu yang salah dengan Musailamah. Surat Rasulullah bukan hanya peringatan bagi Musailamah, tapi juga ujian bagi kaumnya. Apakah mereka akan mengikuti nabi sejati atau nabi palsu yang gila kekuasaan? Habib di balik jeruji Yamamah tetap tegar. Beliau tidak tahu apa yang menantinya, tapi di hatinya hanya ada ketenangan. Beliau telah menyampaikan amanah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan. Satu tugas sudah selesai, dan sejarah mencatatnya sebagai awal dari perlawanan seorang sahabat muda terhadap kebohongan besar di masa itu. Pengadilan palsu sang pendusta. Beberapa hari setelah Habib bin Zaid ditangkap, Musailamah al-Kadzdzab memutuskan untuk menggelar apa yang ia sebut sebagai pengadilan keimanan. Bukan pengadilan yang adil, tapi sandiwara besar untuk memamerkan kekuasaan dan menekan siapapun yang berani menolak klaim kenabiannya. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh penduduk Yamamah bahwa dirinya memiliki otoritas penuh atas hidup dan mati manusia. Habib dibawa keluar dari ruangan tahanan. Tangan dan kakinya diikat, tubuhnya lelah, tapi pandangannya tetap tegak. Di luar, lapangan luas sudah dipenuhi orang-orang Bani Hanifah. Sebagian datang karena penasaran, sebagian lagi karena takut tidak hadir akan dianggap musuh. Di tengah lapangan didirikan semacam mimbar batu tempat Musailamah duduk, dikelilingi pengawalnya yang bersenjata lengkap. Ketika Habib dihadapkan ke sana, Musailamah tersenyum dingin. "Lihatlah," katanya kepada pengikutnya, "inilah utusan Muhammad yang datang membawa surat dan kesombongan. Mari kita dengar bagaimana lidahnya akan berbicara ketika nyawanya di ujung tombak." Suaranya keras penuh nada mengejek. Habib berdiri tegak di hadapan ratusan pasang mata. Debu berterbangan, udara panas menekan dada, tapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Seorang algojo mendorongnya ke tengah, lalu Musailamah mulai bertanya. Suaranya lantang agar semua orang mendengar. "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab tanpa ragu, "Ya, aku bersaksi." "Dan apakah engkau bersaksi bahwa aku juga utusan Allah?" Habib menatapnya dan berkata dengan suara jernih, "Aku tuli terhadap ucapanmu."
Sekejap lapangan menjadi sunyi, bahkan suara angin seperti berhenti. Lalu terdengar bisik-bisik di antara kerumunan. Beberapa pengikut Musailamah menunduk, takut menatap wajah pemimpin mereka yang mendadak memerah. Habib baru saja menghina klaim kenabiannya di depan publik. Musailamah menatapnya dengan tajam. Ia bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Habib, berdiri tepat di depannya. "Engkau berani menghina utusan Allah," katanya dengan nada tinggi. Habib menjawab dengan tenang, "Aku hanya mengenal satu Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah." Kemarahan di wajah Musailamah tidak lagi bisa ditutupi. Ia mengisyaratkan dengan tangannya, dan beberapa pengawalnya langsung menahan Habib lebih kuat. Tapi anehnya, Musailamah belum juga memerintahkan hukuman. Ia menahan diri karena ia tahu kesempatan ini bisa ia manfaatkan untuk memperkuat pengaruhnya. Ia ingin menjadikan Habib alat propaganda. Ia berkata keras kepada masanya, "Wahai Bani Hanifah, lihatlah utusan dari Hijaz ini. Muhammad telah menipu banyak orang dengan sihir dan kata-katanya. Sekarang aku akan membuktikan bahwa kekuasaan Allah juga bersamaku." Musailamah lalu menoleh lagi kepada Habib. "Aku diberi kesempatan kepadamu untuk bersaksi bahwa aku juga utusan Allah. Katakan di hadapan kaummu dan aku akan membebaskanmu." Habib juga menjawab dengan pendek, "Aku tidak mengatakan kecuali yang benar." Musailamah mendekat, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. "Aku hanya takut pada murka Allah," jawab Habib dengan nada datar. Para penjaga menatap satu sama lain. Mereka belum pernah melihat orang seberani ini berbicara begitu di hadapan Musailamah. Sebagian dari mereka bahkan terlihat gelisah. Tapi Musailamah malah tertawa keras, berusaha menutupi kegugupan yang mulai terasa di antara para pengikutnya. Ia memerintahkan agar Habib diikat di tiang tengah lapangan, lalu memanggil orang-orang untuk menyaksikan. "Hari ini," katanya, "aku akan memperlihatkan kepada kalian betapa lemahnya pengikut Muhammad. Mereka bicara tentang wahyu, tapi mereka tidak berdaya di hadapan kekuatan yang nyata." Habib berdiri di tiang itu, tubuhnya terikat. Beliau tidak berteriak, tidak memohon. Beliau hanya diam, pandangannya lurus ke depan. Musailamah mendekat lagi. Kali ini dengan nada suara yang lebih rendah, seperti berbisik, namun sengaja dikeraskan agar orang mendengar. "Katakan saja bahwa aku nabi," ujarnya. "Engkau akan hidup, bahkan aku akan memberimu kedudukan tinggi di Yamamah. Engkau muda, cerdas dan berani. Aku butuh orang seperti engkau di sisiku." Habib tidak menjawab. Beliau hanya memandang Musailamah dengan tatapan yang membuat laki-laki itu tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, Habib berkata pelan, "Aku tidak akan menjual agamaku untuk hidup sesaat di bawah dustamu." Musailamah memukul tiang dengan tangannya. "Kau pikir aku takut kepada kata-katamu, wahai anak kecil dari Madinah? Aku adalah penguasa Yamamah. Wahyu turun kepadaku, dan semua yang menentangku akan aku binasakan." Habib tetap diam. Tidak ada rasa takut, tidak ada tangisan, hanya keteguhan yang semakin membuat Musailamah murka. Ia berteriak kepada pengikutnya, "Apakah kalian melihat ini? Beginilah pengikut Muhammad. Mereka keras kepala, mereka menolak kebenaran yang ada di depan mata mereka." Sebagian pengikut bersorak, tapi sorakan itu terdengar kaku, tidak meyakinkan. Banyak yang melihat dengan hati berdebar. Mereka tahu di hadapan mereka bukan sekedar tahanan, tapi seseorang yang benar-benar percaya pada kebenaran yang ia ucapkan. Musailamah melangkah mundur, menatap Habib dari jauh. Ia masih ingin memanfaatkan momen itu untuk memperkuat citra palsunya. "Aku akan beri waktu 1 malam untuk berpikir," katanya keras. "Jika besok kau mau bersaksi bahwa aku nabi, aku akan membebaskanmu. Tapi jika tidak, kau tahu akibatnya." Musailamah lalu memerintahkan penjaga membawa Habib kembali ke sel. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu menunduk, malu, karena mereka tahu siapa sebenarnya yang benar. Habib berjalan dengan langkah tenang meski tubuhnya lelah. Tidak ada rasa gentar sedikit pun. Malam itu ia memah sunyi, tapi dari penjara terdengar lirih suara Habib
membaca ayat-ayat Al-Quran yang beliau hafal sejak kecil. Beliau tidak berdoa untuk bebas. Beliau hanya membaca dengan tenang, seolah sedang menguatkan diri dengan kalam Tuhannya. Sementara itu di istananya, Musailamah tidak bisa tidur. Wajah Habib terus terbayang dalam pikirannya, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia merasa diremehkan di depan kaumnya. Ia tidak menyangka seorang pemuda dari Madinah berani menentangnya dengan kalimat sesingkat itu. Aku tuli terhadap ucapanmu. Keesokan paginya, ia bersiap untuk melanjutkan pengadilannya. Tapi bukan lagi pengadilan dengan kata-kata. Musailamah sudah memutuskan sesuatu yang jauh lebih kejam. Potongan pertama. Keesokan paginya, lapangan Yamamah kembali dipenuhi manusia. Kabar tentang pengadilan kemarin menyebar cepat. Semua orang ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Musailamah terhadap utusan dari Madinah yang berani menolak mengakuinya sebagai nabi. Suasana tegang, matahari naik perlahan, membakar pasir dan kepala orang-orang yang berkerumun. Di tengah lapangan, tiang kayu besar berdiri tegak. Di situ, Habib bin Zaid diikat dengan tali kasar. Kedua tangannya ditarik ke belakang. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Musailamah keluar dari kemahnya dengan langkah lambat. Ia mengenakan jubah putih panjang, mencoba meniru gaya para nabi. Di belakangnya berjalan para pengawal bersenjata tombak. Begitu sampai di depan masa, ia berhenti dan menatap Habib. Engkau masih punya kesempatan, katanya dengan suara keras agar terdengar oleh semua. Semalam aku memberimu waktu untuk berpikir. Sekarang aku hanya ingin 2 kalimat darimu. Katakan bahwa aku juga utusan Allah dan aku akan melepaskanmu. Habib menatapnya. Wajahnya pucat karena semalaman tidak tidur dan tidak diberi air. Tapi sorot matanya tajam. Aku sudah menjawab kemarin, ujarnya pelan namun jelas. Musailamah mendengus, menoleh pada orang-orangnya. Kalian dengar, ia masih keras kepala. Lalu Musailamah melangkah mendekat, berhenti hanya sejengkal dari wajah Habib. Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Tanyanya lagi. Ya, aku bersaksi, jawab Habib tanpa ragu. Musailamah menunduk sedikit, matanya menyipit. Apakah engkau bersaksi juga bahwa aku utusan Allah? Habib menjawab dengan datar, aku tuli terhadap ucapanmu. Kata-kata itu seperti cambuk di wajah Musailamah. Seketika wajahnya memerah. Ia menoleh kepada Al-Gojo di sampingnya dan berteriak, potonglah dia. Al-Gojo lalu maju, membawa pedang besar yang sudah diasah sejak pagi. Ia ragu sejenak, menatap Musailamah, memastikan perintah itu serius. Musailamah mengangguk. Sekali tebas sisi tubuh Habib, sebagian dari bahunya tergores dalam. Darah memancar, mengalir di pasir panas. Orang-orang yang menyaksikan menjerit tertahan, tapi dari mulut Habib tidak keluar teriakan. Bibirnya bergerak pelan, jelas terdengar di tengah keheningan yang mendadak mencekam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musailamah terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka Habib masih bisa berbicara dengan suara setegas itu. Lalu ia mendekat lagi, menatap korban di depannya yang tubuhnya sudah berlumur darah. Masihkah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Habib dengan napas berat menjawab, ya. Apakah engkau bersaksi bahwa aku juga Rasulullah? Habib menggeleng pelan, aku tidak mendengar ucapanmu. Musailamah mundur setengah langkah, menatap ke arah pengawalnya, potong lagi. Tebasan kedua mengenai sisi lain tubuhnya. Kali ini darah mengucur lebih deras. Beberapa orang di kerumunan memalingkan wajah. Namun Habib tetap teguh. Matanya menatap ke langit. Bibirnya terus bergerak mengucapkan kalimat tauhid. Musailamah mendekat lagi. Engkau gila, katanya. Kau akan mati sia-sia, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Habib menjawab lirih tapi jelas, hidup dan matiku untuk Allah. Suasana semakin tegang. Panas padang Yamamah bercampur dengan bau darah. Tapi Musailamah belum puas. Ia ingin menghancurkan semangat Habib. Ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya bisa memaksa siapapun tunduk.
Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan Al-Gojo mendekat lagi, menunggu instruksi. "Potong sedikit-sedikit," kata Musailamah. "Aku ingin dia belajar tunduk sebelum mati." Al-Gojo mulai menebas perlahan, bukan satu kali, tapi beberapa kali. Setiap tebasan diselingi pertanyaan yang sama. "Apakah engkau masih bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" "Iya," jawab Habib. "Apakah aku juga Rasulullah? Aku tidak mendengar ucapanmu." Pertanyaan dan jawaban itu berulang-ulang, tapi bukan pengulangan tanpa makna. Setiap kali Musailamah bertanya, Habib menjawab dengan kalimat yang sama. Dan setiap kali jawaban itu keluar, wajah Musailamah semakin tegang. Ia tidak hanya melihat seorang tahanan, ia sedang menghadapi seseorang yang imannya tidak bisa dipatahkan oleh rasa sakit. Beberapa orang dari Bani Hanifah yang menyaksikan mulai berbisik. Salah satu dari mereka berkata lirih kepada temannya, "Demi Allah, orang ini tidak mungkin dusta. Tidak ada manusia sanggup menahan seperti itu kalau ia tidak yakin akan kebenarannya." Tapi bisikan itu cepat berhenti ketika mata Musailamah melirik ke arah mereka. Setelah beberapa kali tebasan, tubuh Habib sudah tidak mampu berdiri. Ia tergantung di tiang, ditopang oleh tali. Darah menetes pelan ke pasir yang mulai berubah warna. Namun dari mulutnya masih terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan, tapi jelas bagi yang dekat. "La ilaha illallah." Musailamah menatapnya lama. Ia tahu Habib tidak akan menyerah, tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur. Ia memerintahkan agar Al-Gojo berhenti sejenak. "Cukup untuk sekarang," katanya dengan nada berat. "Biarkan ia hidup beberapa saat lagi. Aku ingin semua orang di Yamamah tahu apa yang terjadi pada orang yang menolak kenabianku." Habib masih menggigil, tapi kesadarannya belum hilang. Beliau membuka matanya, menatap Musailamah yang berjalan pergi. Suaranya lemah tapi jelas. "Engkau akan tahu siapa yang sebenarnya berdusta." Musailamah berhenti sejenak, menoleh tapi tidak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan, memerintahkan penjaga untuk menjaga tubuh yang sudah lemah itu agar tidak langsung mati. Ia ingin menjadikan penderitaan Habib sebagai tontonan, alat untuk menakuti yang lain. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang menyaksikan keluar dari lapangan dengan wajah pucat. Sebagian dari mereka yang sebelumnya mengagumi Musailamah kini merasa ragu. Mereka tidak pernah melihat manusia sekuat itu dalam mempertahankan imannya. Hari itu, di tengah padang Yamamah, darah seorang sahabat tumpah. Potongan pertama sudah dilakukan, tapi Habib tetap bertahan. Tidak ada jeritan minta ampun, tidak ada kata menyerah. Hanya kalimat yang terus keluar dari bibirnya, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tubuh yang hancur, iman yang utuh. Hari itu matahari Yamamah belum sampai di puncak, tapi panasnya sudah seperti bara. Di tengah lapangan yang berdebu, tubuh Habib bin Zaid masih tergantung di tiang kayu. Luka-lukanya belum sempat mengering. Darah menetes perlahan dari sisi tubuh yang sudah ditebas pada hari sebelumnya. Nafasnya berat, tapi matanya tetap terbuka. Beliau sadar sepenuhnya. Musailamah datang lagi, kali ini dengan langkah lebih cepat, disertai dengan wajah yang tegang. Ia gagal mematahkan iman anak muda itu kemarin, dan kini ia ingin menuntaskan semuanya di depan banyak orang. Ia merasa kalau ia berhenti di tengah jalan, kewibawaannya di mata pengikutnya akan runtuh. Lapangan kembali dipenuhi oleh orang. Pengawal-pengawal Musailamah berdiri mengelilingi tiang. Al-Gojo yang sama membawa pedang besar. Mata pedangnya masih merah karena darah kemarin. Musailamah berhenti tepat di depan Habib, memandangi tubuhnya dari atas sampai bawah. "Masih hidup rupanya," katanya dengan nada mengejek. Habib menatapnya tanpa ekspresi. Beliau tidak membalas, bibirnya hanya bergerak perlahan, seperti melafalkan sesuatu. Salah satu pengawal yang berdiri dekat mendengarnya dan berkata pelan. Ia terus mengucap nama Allah. Musailamah menatapnya tajam. "Kalau belum juga menyerah, apakah kau ingin mati dalam keadaan seperti ini?" Habib menjawab pendek, "Aku akan mati sebagaimana Allah kehendaki." Musailamah mengangkat tangan, memberi tanda kepada Al-Gojo.
potong tangannya, katanya singkat. Tebasan berikutnya mengenai pergelangan kanan. Darah langsung mengucur deras. Orang-orang yang berdiri di sekitar tiang mundur beberapa langkah. Sebagian tidak sanggup menatap. Tapi dari Habib tidak keluar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Hanya bibirnya yang terus bergerak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musailamah maju lagi. Wajahnya semakin merah karena marah. Ia mendekat dan berteriak, "Apakah engkau masih bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab dengan suara pelan tapi jelas, "Iya." Musailamah bertanya lagi, "Apakah aku juga utusan Allah?" Habib menggeleng, "Aku tidak mendengar ucapanmu." Musailamah menoleh ke pengawalnya, potong tangan satunya. Al-Gojo mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini tangan kiri Habib terlepas, tubuhnya terguncang, dan darah mengalir deras membasahi pasir. Tapi lagi-lagi tidak ada jeritan, hanya desahan nafas. Lalu kalimat yang sama keluar dari bibirnya, "La ilaha illallah." Beberapa orang dari Bani Hanifah mulai berbisik satu sama lain. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa setegar itu. Salah satu dari mereka, seorang tua yang dulu ikut berbaiat kepada Musailamah, berkata dengan suara gemetar, "Kalau dia dusta, Allah pasti sudah membuatnya menyerah. Tapi lihatlah, ia malah semakin kuat." Namun, pengawal segera menegurnya agar diam. Musailamah semakin gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di depan tiang, seperti orang yang kehilangan akal. "Potong kakinya," perintahnya lagi. Tebasan berikutnya mengenai betis kanan. Habib jatuh tersungkur, tapi tali di dadanya menahan agar ia tetap tegak di tiang. Tubuhnya kini hampir tidak berbentuk. Darah bercampur dengan debu, menetes membentuk aliran kecil di tanah. Dan di tengah semua itu, lisannya masih mengucapkan kalimat tauhid. Tidak lantang, tapi cukup untuk didengar oleh siapapun yang mendekat. Musailamah berdiri terpaku beberapa saat, menatap wajah yang penuh luka itu. "Kau tahu, tidak ada seorang pun di sini yang akan menolongmu," kata Musailamah. Habib membalas dengan suara lemah, "Cukuplah Allah penolongku." Musailamah terdiam, lalu menoleh kepada Al-Gojo. "Lanjutkan," katanya. Al-Gojo menelan ludah, tapi tidak berani membantah. Ia mengangkat pedangnya lagi dan menebas kaki kiri Habib. Suasana lapangan berubah mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara besi beradu dengan tulang, diikuti oleh desahan nafas terakhir dari Habib. Tubuhnya kini tinggal potong-potongan, tapi matanya belum tertutup. Dalam kondisi begitu parah, ia masih berusaha melafalkan kalimat terakhir yang tersisa di lidahnya, "La ilaha illallah." Beberapa orang yang berdiri di dekatnya menangis tanpa suara. Seorang pengawal yang lebih muda berbisik, "Demi Allah, aku belum pernah melihat manusia seperti ini." Tapi Musailamah tidak peduli. Ia merasa harus menuntaskan pertunjukan kejam itu. Ia ingin memastikan orang-orangnya tahu bahwa dialah penguasa penuh di Yamamah. Ia berteriak kepada kerumunan, "Inilah akibatnya bagi siapapun yang menolak wahyu yang turun kepadaku." Tapi suaranya tidak lagi mendapatkan sambutan ramai seperti biasanya. Banyak yang menunduk. Mereka melihat tubuh Habib yang terpotong-potong tapi masih hidup beberapa saat. Mereka tidak melihat kekalahan di wajahnya, justru kemenangan yang tenang. Habib menarik nafas panjang untuk terakhir kalinya. Matanya setengah terbuka, pandangannya menatap ke arah langit. Dengan suara nyaris tidak terdengar, ia masih sempat mengucapkan Muhammadur Rasulullah sebelum kepalanya tertunduk pelan. Beberapa saksi mata kemudian berkata, "Kami belum pernah melihat kesabaran seperti itu. Tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, hanya keheningan dan keyakinan yang tidak tergoyahkan." Musailamah berdiri kaku di tempatnya. Ia menatap tubuh itu lama sekali, tapi tidak berkata apapun. Lalu dengan gerakan tangan singkat, ia menyuruh pengawalnya menyingkirkan jasad itu. Tidak ada yang berani mendekat tanpa gemetar. Darah Habib menetes dari tiang kayu, membasahi tanah Yamamah, tanah yang kelak menjadi saksi bagi perbuatannya. Tidak ada suara yang tersisa setelah itu, hanya angin panas yang bertiup melewati lapangan, membawa bau besi dan darah. Tubuh Habib mungkin sudah hancur, tapi dari lisannya
kalimat tauhid tidak pernah berhenti keluar sampai nyawanya benar-benar terpisah dari tubuhnya. Ibu yang tidak menangis. Kabar tentang kesyahidan Habib bin Zaid menyebar cepat. Dari Yamamah, berita itu sampai ke Madinah dalam waktu yang tidak lama. Di antara orang-orang yang mendengarnya, ada satu nama yang segera disebut, ibunya, Nusaybah binti Ka'ab, yang lebih dikenal dengan panggilan Ummu Umarah. Ia bukan perempuan biasa. Sejak zaman Rasulullah masih hidup, namanya dikenal sebagai salah satu mujahid tangguh yang turun langsung ke medan perang. Dalam perang Uhud, beliau berdiri di barisan depan bersama para sahabat, melindungi Rasulullah dengan pedang di tangan dan perisai di lengan. Luka di tubuhnya saat itu mencapai lebih dari selusin, tapi semangatnya tidak pernah surut. Itulah sebabnya ketika seseorang menyebutkan bahwa anaknya disiksa oleh Musailamah, orang-orang menunduk, tidak tahu bagaimana harus menyampaikan kabar lengkapnya. Seorang laki-laki dari Bani Najjar datang ke rumahnya dengan wajah tegang. Ia menunduk hormat dan berkata, "Wahai Ummu Amarah, aku datang membawa kabar dari Yamamah." Ummu Amarah memandangnya dengan tatapan yang tenang. "Kabar tentang apa?" tanyanya. Laki-laki itu menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Tentang putramu Habib." Suasana rumah menjadi hening. Hanya terdengar suara angin dari luar. Ummu Amarah duduk perlahan. Ia tidak menjerit, tidak menatap panik. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya dengan nada datar. Laki-laki itu menjawab lirih. Dia ditangkap oleh Musailamah, disiksa, ditekan agar mengakui bahwa Musailamah adalah utusan Allah. "Dan?" tanya Ummu Amarah. Matanya masih tetap tenang. Dia menolak, jawab sang pembawa kabar. Ia terus mengucapkan kalimat tauhid, dan tubuhnya dipotong-potong hidup-hidup sampai ia wafat. Beberapa perempuan di sekitar rumah langsung menutup mulut menahan tangis. Tapi Ummu Amarah tidak menangis. Beliau justru mengangkat wajahnya ke langit dan berkata lantang, "Alhamdulillah, dia telah membela agama Allah dengan segenap tubuhnya." Kata-kata itu keluar tanpa getar. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan. Orang-orang di sekitarnya pun tertegun. Mereka tahu betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi Ummu Amarah berbeda. Beliau sudah menyerahkan anaknya kepada jalan Allah sejak lama. Salah satu perempuan yang hadir berkata pelan, "Wahai Ummu Amarah, tidakkah engkau bersedih?" Beliau menatap perempuan itu dengan tatapan tegas. "Bagaimana aku menangis?" katanya. "Sedangkan aku tahu anakku wafat dalam keadaan memegang kebenaran. Dia bukan mati sia-sia. Dia telah membeli akhirat dengan tubuhnya sendiri." Ummu Amarah kemudian bangkit dari duduknya. Beliau mengambil selendang, lalu duduk di dekat pintu rumahnya. Pandangannya jauh, tapi wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Beliau justru terlihat tenang, seolah baru mendengar kabar tentang kemenangan. Tidak lama kemudian, beberapa sahabat perempuan datang menjenguk. Di antara mereka ada yang membawa makanan, ada yang datang hanya untuk menguatkan. Salah satu dari mereka berkata, "Semoga Allah mengganti kesedihanmu dengan kebaikan." Ummu Amarah menjawab, "Aku tidak bersedih. Aku hanya berharap Allah menerima amalnya. Habib telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang mukmin." Beberapa hari setelah itu, kabar tentang keteguhan Ummu Amarah tersebar di Madinah. Orang-orang menceritakan bagaimana beliau menerima kabar kematian anaknya tanpa setetes air mata pun, hanya dengan kalimat "Alhamdulillah." Sebagaimana sahabat berkata, "Tidak ada ibu yang seperti dia. Ia kehilangan anaknya, tapi tidak kehilangan keimanannya." Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat yang baru saja pulang dari Yamamah datang ke Madinah dan mengunjungi rumah Ummu Amarah. Beliau membawa potongan kain berlumur darah. "Ini milik putramu," katanya. "Kami menemukannya di dekat tempat ia disiksa." Ummu Amarah mengambil kain itu, mencium aromanya, lalu menatapnya lama. Tidak ada tangis. Beliau berkata pelan, "Inilah saksi bahwa anakku tidak mundur. Kain ini lebih berharga daripada segala yang kumiliki di dunia." Sahabat itu menunduk. Beliau berkata, "Demi Allah, aku melihat sendiri bagaimana anakmu tidak menundukkan kepala walau pedang sudah menyentuh tubuhnya." Ummu Amarah menjawab, "Itu karena ia tumbuh di rumah yang mengenal Rasulullah. Ia tahu kebenaran tidak bisa dinegosiasikan."
Perempuan-perempuan yang duduk di sekitarnya hanya bisa menatap dengan mata basah. Mereka tahu Ummu Amarah bukan tidak punya perasaan, tapi dalam dirinya rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah menempati ruang yang lebih besar dari cinta kepada anak sendiri. Hari-hari berikutnya, Ummu Amarah sering terlihat duduk di depan rumah, berbicara kepada orang-orang muda yang lewat. Kepada setiap pemuda yang masih ragu dalam iman, beliau berkata, "Anakku telah membayar harga imannya dengan darah. Apa yang sudah kalian bayar untuk agama ini?" Kata-katanya keras, tapi selalu diucapkan dengan ketenangan. Beliau tidak sedang marah, beliau sedang mengingatkan. Di rumah yang sederhana itu, tidak ada suara ratapan, hanya kalimat tasbih dan tahmid yang terus terdengar dari bibir seorang perempuan yang pernah melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri, dan kini merelakan tubuh anaknya hancur di jalan yang sama. Orang-orang Madinah menyebutnya Ummun la tabki, ibu yang tidak menangis. Tapi mereka tahu, bukan karena hatinya keras, melainkan karena hatinya telah dikuatkan oleh keyakinan. Beliau tahu, di balik kematian yang kejam itu, ada kehidupan yang lebih kekal bagi anaknya. Dan sejak hari itu, setiap kali ada yang bertanya kepadanya tentang Habib, beliau hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama. Dia hidup dengan imannya dan mati dengan kehormatannya. Balasan untuk si pendusta. Beberapa tahun berlalu setelah darah Habib bin Zaid menodai tanah di Yamamah. Dunia seakan diam sejenak setelah kekejaman Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang berani menentang Rasulullah. Tapi diam bukan berarti lupa. Umat Islam masih mengingat setiap luka, setiap darah yang tertumpah karena kedustaannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, fitnah mulai muncul di berbagai penjuru. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang mengaku nabi, dan di antara mereka, Musailamah menjadi yang paling berbahaya. Ia punya pengikut banyak, pasukan besar, dan wilayah yang kuat di Yamamah. Tapi yang membuatnya paling dibenci bukan karena kekuatannya, melainkan karena kesombongannya. Ia mengaku mendapat wahyu, mengubah ayat-ayat Allah, dan menumpahkan darah kaum muslimin tanpa rasa bersalah. Di Madinah, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Beliau tahu bahwa kebohongan seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup lama. Maka beliau mengumpulkan pasukan, menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima, dan mengirimnya ke Yamamah untuk memadamkan fitnah itu. Pasukan Islam bergerak cepat. Mereka datang dari berbagai kabilah. Ada yang pernah berjuang di zaman Rasulullah, ada pula yang baru memeluk Islam. Tapi semangat mereka satu, yaitu menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menuntut balas atas darah para syuhada, termasuk Habib bin Zaid. Ketika pasukan tiba di Yamamah, mereka melihat benteng-benteng tinggi milik Bani Hanifah, suku pengikut Musailamah. Dari dalam terdengar suara takbir palsu, diselingi seruan Musailamah yang mengaku mendapat wahyu. Ia masih berteriak memanggil pengikutnya dengan kalimat dusta. Wahyu turun kepadaku sebagaimana kepada Muhammad. Tapi para pengikutnya sudah tidak sekuat dulu. Mereka mulai goyah. Hari itu perang besar pun meletus, perang Yamamah. Dari fajar hingga siang, suara pedang dan tombak memenuhi udara. Pasukan Musailamah sempat mundur karena kerasnya perlawanan. Tapi Khalid bin Walid berteriak lantang, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, inilah hari kalian menebus darah sahabat-sahabat kalian." Pasukan Muslim mengatur barisan kembali. Mereka menyerbu maju dengan semangat yang membara. Di antara mereka ada para penghafal Al-Quran, para sahabat yang dahulu mendengar langsung wahyu turun. Banyak yang gugur hari itu, tapi tidak satupun mundur. Mereka tahu perang ini bukan sekedar melawan manusia, tapi melawan kebohongan yang menginjak kehormatan risalah Nabi. Sementara itu, di dalam benteng, Musailamah mulai panik. Ia berdiri di antara pengawalnya, mencoba menenangkan pasukan yang mulai ketakutan. "Aku masih mendapat wahyu," katanya dengan suara keras. "Aku akan menang hari ini." Tapi bahkan para pengikutnya sendiri mulai ragu. Tidak ada tanda kemenangan, tidak ada mukjizat, hanya pedang kaum muslimin yang semakin mendekat.
Di tengah kekacauan itu, seorang laki-laki tinggi besar melangkah maju dari barisan kaum muslimin. Ia adalah Wahsy bin Harb, budak yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Tapi kini beliau sudah masuk Islam, bertaubat sungguh-sungguh dan bertekad menebus dosanya. Beliau berkata sebelum berangkat, "Dulu aku membunuh manusia terbaik di zaman jahiliyah. Kini aku akan membunuh manusia terburuk di zaman Islam." Dengan tombak di tangan, Wahsy mengintai Musailamah dari kejauhan. Beliau menunggu saat yang tepat. Di medan itu, beliau melihat Musailamah berdiri di dekat sebuah pagar kebun, memerintahkan pasukannya dengan wajah panik. Ketika jaraknya cukup dekat, Wahsy mengangkat tombaknya, membidik dengan tenang, lalu melemparkan sekuat tenaga. Tombak itu melesat menembus dada Musailamah. Ia tersentak, mundur beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar dan darah mengucur deras. Beberapa pasukan muslim mendekat dan memastikan ia benar-benar mati. Salah satu di antara mereka adalah Abdullah bin Zaid, saudara Habib bin Zaid. Beliau melihat tubuh Musailamah tergeletak dan menebasnya untuk memastikan tidak bangkit lagi. Musailamah, sang nabi palsu, tewas di tempat yang dulu ia gunakan untuk menyiksa orang-orang beriman. Tubuhnya yang dulu sombong, kini menjadi bangkai di tanah yang sama. Ketika kabar kematiannya menyebar ke seluruh barisan, pasukan muslim bersorak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telah mati Musailamah al-Kadzab. Suara itu menggema di lembah Yamamah, seakan bumi sendiri ikut bersaksi atas akhir seorang pendusta. Para sahabat berkumpul di tempat itu. Mereka melihat wajah Musailamah yang penuh darah, tanpa nyawa, tanpa wibawa. Seseorang berkata, "Beginilah akhir orang yang mengaku nabi palsu dan menumpahkan darah para syuhada." Yang lain menimpali, "Inilah balasan bagi orang yang berani menentang risalah nabi." Khalid bin Walid memerintahkan agar tubuhnya dibuang di tempat yang hina. Tidak ada yang mau menguburkannya. Tidak ada yang membacakan doa untuknya. Tidak ada yang membacakan doa untuknya. Tidak ada yang menyesalinya. Semua tahu kematiannya adalah keadilan dari Allah. Hari itu, di antara gemuruh kemenangan, nama Habib bin Zaid kembali disebut. Para sahabat mengingatnya sebagai salah satu korban pertama kebohongan Musailamah. Mereka berkata, "Hari ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tapi juga jawaban atas darah yang dulu menetes dari tubuh Habib." Orang-orang yang pernah melihat penyiksaannya menangis haru. Mereka tidak lagi melihat potongan tubuhnya, tapi melihat hasil dari keteguhannya. Karena dari darah itulah lahir semangat untuk memerangi kebohongan. Di kejauhan, beberapa sahabat yang dulu mengenal ibunya, Ummu Amarah, menunduk. Mereka tahu, di Madinah sana ada seorang ibu yang dulu menatap langit dan berkata, "Alhamdulillah, dia telah membela agama Allah dengan segenap tubuhnya." Kini doa itu dijawab. Kebenaran menang dan pendusta hancur di tempatnya sendiri. Dan di antara suara takbir kemenangan itu, para sahabat saling berbisik, "Semoga Allah merahmati Habib bin Zaid, pemuda yang tubuhnya dipotong tapi imannya tidak pernah goyah." Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.